Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa sekalian. Masih di mata kuliah pengantar akuntansi 2. Pada pertemuan ini kita akan bahas mengenai kartu persediaan. Baik, kita langsung mulai saja. Mengenai kartu persediaan, dimulai dari persediaan. Persediaan merupakan semua barang yang dimiliki perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali atau dikonsumsi dalam operasi normal perusahaan. Terdapat dua macam sistem pencatatan, yaitu secara perpetual dan periodik. Penentuan kedua sistem pencatatan tersebut tergantung pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Persediaan juga merupakan barang yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual kembali atau diproses kembali dan di dalam aset, diakui sebagai aset di dalam laporan posisi keuangan. Lanjut, metode persediaan. Nah, di sini pendapatan utama perusahaan dagang adalah hasil penjualan, sedangkan beban utamanya adalah persediaan barang dagangan, serta beban-beban lain yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh persediaan barang tersebut. Metode-metode untuk menghitung harga pokok penjualan dan nilai persediaan barang dagang akhir, yaitu yang pertama ada metode FIFO atau first in first out, metode masuk pertama, keluar pertama, lalu metode LIFO, last in first out, atau metode masuk terakhir, keluar pertama, kemudian metode rata-rata atau average method, yang keempat metode identifikasi khusus, dan yang kelima metode persediaan dasar. Berikut adalah contoh dari bentuk kartu persediaan. Kartu persediaan tempat mencatat secara rinci persediaan barang dagangan, baik jenis, jumlah, harga per unit, maupun harga pokok secara keseluruhan. Ilustrasinya kita ambil dari contoh soal CV Arain Hanafi yang ada di dalam modul. Nah, langkah yang pertama adalah kita mendapatkan informasi dari persediaan barang dagang perusahaan. Item atau deskripsi barang, kuantitas, harga per unit, serta dikenakan PPN ada pajaknya atau tidak. Lanjut, dari persediaan barang dagang, informasi persediaan barang dagang tersebut, kemudian kita pindahkan ke dalam inventory card atau kartu persediaan. Informasi persediaan barang dagang tersebut merupakan informasi saldo awal periode. Maka kita masukkan sebagai saldo awal periode di tanggal 1 Desember. Kita masukkan kuantitasnya 25 unit, harga satuannya 82.500, totalnya 2.062.500. For information, untuk inventory card dibuat per satu item. Jadi untuk satu jenis barang, masing-masing satu inventory card. Kemudian, terjadi transaksi pembelian yang pertama. Nah, transaksi pembelian maka mengakibatkan adanya penambahan stok untuk buku besar paket kelas 5. Sehingga dicatatlah pada kolom in. Ya, diberi keterangan tanggal transaksi pembelian, deskripsinya, kemudian dokumen number. Lalu pada kolom unit masukkan berapa jumlah barang yang dibeli, harga satuan, dan totalnya. Kemudian dipindahkan pada kolom balance. Ya, sehingga bertambah masuk 15 unit atau 15 pieces buku paket kelas 5 dengan harga 75.000. Ya, totalnya 1.125.000. Maka jumlah persediaan sementara untuk buku besar paket kelas 5 adalah 40 pieces. Total harga 3.187.500. Lanjut, terjadi transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan maka mengakibatkan penurunan terhadap persediaan buku paket kelas 5. Kembali dicatat pada inventory card, maka masukkan tanggal transaksi penjualan, tanggal 10, deskripsinya penjualan, dokumen number atau nomor bukti transaksi, lalu dicatat pada kolom out, sebanyak jumlah barang yang dijual. Diketahui dari bukti transaksi atau dari faktur sebanyak 20 unit.
atau 20 pieces dengan harga satuan 82.500. Nah, karena menggunakan metode FIFO, jadi transaksi ini kita asumsikan menggunakan metode FIFO, first in first out, yang masuk pertama itu yang keluar pertama. Nah, maka kita ambil stok barang yang duluan ada di gudang atau yang ada dalam persediaan. Tadi ya, yang pertama adalah ada 25 unit dengan harga 82.500. Nah, maka itulah yang dikeluarkan terlebih dahulu. Kita pakai yang harga 82.500. Ya, maka di sini dicatat penjualannya adalah 20 unit, harga 82.500, totalnya 1.650. Nah, pada kolom balance, maka dikurangi tadi ya, yang kita ambil adalah yang stok yang duluan ada masuk nih 25, maka kita kurang 20, sisa 5. Ya. Barang yang baru dibeli tadi, yang tanggal 5, masih ada nih utuh 15, dengan harga 75.000 itu tidak berubah posisinya. Jadi setiap ada penurunan atau ada pembelian, nah itu dibedakan mana barang yang masuk duluan, mana yang baru masuk. Biasanya ada perbedaan dari harga ya atau harga pokoknya. Lanjut, berikutnya adalah untuk jenis tas sekolah ya. Jadi ada 2 produk, ada buku paket, ada tas sekolah. Nah, berikutnya tas sekolah. Sama seperti tadi, tas sekolah di sini menginformasikan saldo awalnya. Nah, masuk pada posisi saldo, keterangannya ada 3 unit, harga 132, total 396. Kemudian terjadi pembelian, ada faktor pembelian ya kepada CVA Rain Hanafi. Nah, berarti CVA Rain Hanafi dia membeli. Maka bertambah dia, masukkan tanggal transaksi tanggal 12, description pembelian, nomor bukti transaksi, kemudian banyaknya 65, harga satuannya 120.000, total 7.800. Maka masuklah pada kolom balance atau saldo. Sebanyak 65 unit, harga 120.000, total 7.800. Ya, sehingga saldo atau persediaannya menjadi 68. Lalu terjadi transaksi penjualan. Nah, berarti barangnya berkurang nih persediaan. Karena menggunakan metode FIFO, first in, first out, ya, dijual 50 tas sekolah. Maka yang kita ambil adalah stok yang atau saldo awal dulu yang harga 132. Kita keluarkan, kita catatnya terpisah ya, jangan digabung langsung 50 tidak. Karena harganya berbeda, nah kita keluarkan dulu ya stok yang awal 3 unit ini harga 132.000, masukkan totalnya 356.000. Oke. Sisanya karena dia jual 50, sisanya berarti sebanyak 47 unit baru kita ambil dari stok yang berikutnya. Karena sudah habis ya. Ini stok barang yang awal sudah habis yang duluan, sisanya baru kita ambil dari yang 65 ini 47-nya. Masuk dengan harga satuan 120.000. Nah, sudah. Baru pada kolom balance, ya kita totalkan. Oke, tadi sisa 3 udah habis, ya dijual. Lalu 47 ambil dari yang sisa berikutnya atau stok berikutnya, sehingga saldo persediaannya menjadi 18. Ya, 18 dengan harga satuannya 120.000. Ya, sehingga total persediaannya menjadi 2.160.000. Ya. Jadi yang diilustrasikan adalah kita pakai metode FIFO. Lanjut. Oh, ada bukti transaksi berikutnya. Dengan jenis barang adalah pulpen. Nah, sama ya. Cuman ini beda barang aja pulpen. Ya, jadi dia baru beli nih pulpen, berarti masuk ke dalam IN. Karena tidak ada saldo sebelumnya ya. Diasumsikan tidak ada saldo pulpen sebelumnya, maka di periode Desember dia baru beli dengan item baru pulpen. Berarti masuk ke dalam kolom IN pembelian sebanyak jumlah pulpen yang dibeli. Ya. Masuk dari kolom IN lanjut ke kolom balance. Nah, gitu ya. Nah, jangan lupa di akhir kita buat list of inventory balance. Jadi berapa sisa buku paket yang tersedia di kartu stok, berapa sisa tas sekolah, dan berapa sisa pulpen. Ya, total balance-nya. Oke, itu penjelasan terkait
kartu persediaan